Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah pergeseran makroekonomi yang benar-benar masif di Indonesia. Kalau kalian ikutin berita belakangan ini, pasti kerasakan ada sedikit kegaduhan setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru soal tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam satu pintu. Nah, kita bakal kupas tuntas kenapa sih kebijakan ini sampai lahir, gimana dampak makroekonominya, dan yang paling penting, apa artinya ini buat lalu lintas devisa negara kita. Oke, mari kita langsung bedah hal ini. Pernah kepikiran nggak sih? Ini tuh semacam misteri ekonomi terbesar yang selalu menghantungi negara-negara kaya sumber daya alam. Logikanya gini, di atas kertas, ketika sebuah negara mengekspor sumber daya alam gila-gilaan, mereka harusnya kebanjiran devisa dan pajak dong. Tapi realitasnya, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Gimana ceritanya kekayaan alam yang luar biasa besar ini dikirim ke luar negeri, tapi uangnya atau devisanya justru nggak kembali sepenuhnya ke dalam negeri? Coba deh perhatikan kontras yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ini. Ini adalah paradoks yang udah menjangkiti Indonesia selama bertahun-tahun. Di satu sisi, kita ngelihat volume ekspor yang melimpah ruah dari komoditas-komoditas strategis kita, kayak CPU, batu bara, ferroalloy. Tiap hari, kapal-kapal raksasa ninggalin pelabuhan kita. Tapi di sisi lain, penerimaan negara dan retensi devisa kita nyatanya sangat rendah. Ibaratnya, kekayaan fisik kita keluar, tapi devisanya malah menguap entah kemana. Nah, buat memecahkan teka-teki makroekonomi ini, pembahasan kita bakal ngelewatin 5 poin. Pertama, paradoks ekspor. Kedua, kamar gelap perdagangan global. Ketiga, aturan ekspor terpusat. Keempat, risiko monopoli. Dan terakhir, kunci tata kelola. Yuk kita mulai. Kita langsung masuk ke bagian pertama, paradoks ekspor. Kalau kita nengok ke belakang, ada rasa frustrasi yang panjang banget soal data. Apakah selama ini negara kita benar-benar tahu persis berapa volume yang keluar, nilai aslinya berapa, dan kemana arah devisa dari bumi Indonesia ini? Sayangnya, tata kelola yang lama tuh ibarat ember bocor. Sistem yang terdesentralisasi praktis ngebiarin devisa ngalir keluar tanpa kontrol yang ketat. Ini ngebuka celah gede banget buat praktik kayak under invoicing, di mana nilai ekspor dicatat jauh lebih rendah dari aslinya. Terus ada transfer pricing sampai pelarian modal. Dari kacamata makroekonomi, wah ini benar-benar pendarahan kekayaan nasional. Uang yang harusnya memperkuat cadangan devisa dan nilai tukar rupiah kita justru raib. Terus kemana dong larinya uang-uang itu? Selamat datang di bagian kedua, kamar gelap perdagangan global. Biar kebayang, mari kita lihat gimana sih praktek yang namanya trade misinvoicing atau manipulasi faktur ini bekerja di kamar gelap. Ini secara administratif kelihatan legal loh. Gini langkah-langkahnya. Langkah pertama, komoditas dijual dari Indonesia ke perusahaan cangkang di luar negeri dengan harga yang sengaja dibikin jauh di bawah harga pasar. Langkah kedua, si perusahaan cangkang ini yang sebenarnya masih satu grup juga, ngejual lagi barang itu ke pembeli akhir pakai harga pasar yang asli. Langkah ketiga, selisih keuntungannya yang super besar itu, beserta devisanya, diendapkan di negara-negara yang pajaknya rendah atau tax haven. Hasil akhirnya, pajak buat Indonesia jadi kecil banget dan devisa kita malah enak-enakan terparkir di luar negeri. Dan kalau kalian mikir ini cuma sekedar teori konspirasi, wah, salah besar. Praktik ini udah lama didokumentasikan sama lembaga-lembaga kredibel dunia sekelas OECD dan Global Financial Integrity. Mereka dengan tegas nyebutin kalau cross-strait misinvoicing ini adalah pendorong utama aliran dana ilegal lintas negara, terutama di sektor sumber daya alam. Jadi ini bukan cuma masalah salah ketik di administrasi ya, tapi benar-benar ancaman makroekonomi yang menggerus kedaulatan fiskal kita. Sadar akan pendarahan devisa yang parah ini, kita beralih ke bagian ketiga, aturan ekspor terpusat. Pemerintah akhirnya ngambil langkah berani dengan bikin kebijakan satu pintu lewat BUMN yang ditunjuk. Banyak yang salah paham nih soal ini, jadi mari kita lurusin. Namanya fasilitas pemasaran. Ingat, ini bukan berarti negara tiba-tiba nyita komoditas para pengusaha, nggak sama sekali. Pelaku usaha itu tetap punya barangnya secara sah dan tetap nerima hasil penjualannya. Bedanya, sekarang negara memposisikan diri sebagai penjaga gerbang tunggal. Semua harus lewat pintu ini. Jadi poin krusialnya adalah, kebijakan ini tuh pada dasarnya ibarat jaring makroekonomi raksasa yang dibentangkan buat ngestop kebocoran tadi. Ini bukan cuma soal ngurusin ekspor sawit atau batu bara, tapi target utamanya adalah supaya negara punya penguasaan absolut terhadap data secara real time. Negara pengen bisa ngelacak aliran devisa dan mengoptimalkan penerimaan fiskal. Singkatnya, negara lagi berusaha nyalain lampu sorot yang terang benderang di kamar gelap yang kita bahas sebelumnya. Tapi, ya, yang namanya kebijakan makroekonomi sebesar ini pasti ada efek sampingnya kan? Kita beralih ke bagian keempat, risiko monopoli.
Nutup celah manipulasi itu memang bagus banget, tapi sentralisasi kekuasaan ekonomi selalu bawa bahaya-bahaya baru yang harus kita akui valid. Kritik-kritik ini nggak bisa kita abaikan begitu aja. Ada risiko birokrasi ekspor malah jadi lambat banget, terus memicu inefisiensi logistik yang bikin biaya bengkak, sampai kemungkinan munculnya sengketa dagang internasional. Tapi dari semuanya, ancaman yang paling ngeri itu adalah kekhawatiran soal monopoli dan terciptanya peluang, rent-seeking atau pencarian rente baru. Kalau sampai salah kelola, kebijakan yang niatnya buat nyembuhin ekonomi ini malah bisa mencekiknya. Ini peringatan yang benar-benar tajam dari pengamat. Dengerin baik-baik. Jangan sampai kita bersorak-sorai, ngebubarin mafia swasta di sistem yang lama. Tapi tanpa sadar kita justru memelihara mafia baru. Kali ini berseragam BUMN. Mensentralisasikan kekuasaan sebesar ini tanpa ada pengawasan publik yang ketat. Ujung-ujungnya cuma memindahkan lokasi korupsi aja. Dari sektor swasta, pindah ke sektor publik. Nggak nyelesain masalah kan? Pastinya kita nggak mau hal itu kejadian. Makanya kita sampai di bagian akhir, kunci tata kelola. Terus gimana dong cetak biru supaya kebijakan satu pintu ini sukses dan nggak berubah jadi monster baru? Jawabannya ada pada perpaduan sistem dan manusia. Nah, yang narik perhatian dari segi sistem adalah adopsi teknologinya. Supaya BUMN ini transparan dan bisa diaudit secara independen, pemerintah harus, ini wajib ya, ngebangun sistem pelacakan digital real-time. Mulai dari ngebuka transparansi siapa sih beneficial owner atau pemilik asli perusahaannya, integrasiin data bea cukai, sampai pakai teknologi blockchain sekalian. Ini mutlak buat ngunci celah manipulasi harga dan benar-benar menyegel kebocoran devisa kita. Tapi, sejago-jagonya kita bikin teknologi pelacakan, tetap aja nggak ada artinya kalau nggak dibarengi sama integritas manusianya. BUMN penjaga gerbang ini nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh jadi lahan parkir buat bagi-bagi jatah politik. Kepemimpinannya harus murni diisi oleh figur-figur profesional yang benar-benar paham seluk-beluk perdagangan internasional, jago manajemen resiko, dan berani nerapin good corporate governance yang transparan. Pada akhirnya, dari semua obrolan makroekonomi kita yang panjang lebar soal devisa, invoicing, dan monopoli tadi, ujung-ujungnya kita harus narik benang merahnya kembali ke akar, yaitu pasal 33 UUD 1945. Ini ruhnya ekonomi Indonesia. Udah terlalu lama loh, negara kita tuh seolah cuma jadi penonton pasrah, ngerelain kekayaan alamnya disedot dan uangnya ngalir ke luar negeri, karena sistem tata kelola kita yang bolong-bolong. Kita udah lihat mekanisme kamar gelap tadi, kita paham resiko monopolinya, dan kita tahu betapa besarnya potensi ini buat nyelamatin devisa kita. Kalau dijalankan secara profesional, kebijakan ini berpeluang banget mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tapi semuanya pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan pamungkas. Apakah negara benar-benar punya keberanian, kapasitas, dan integritas yang kuat buat ngejalanin sistem ini tanpa celah? Bola sekarang ada di tangan pemerintah buat ngebuktiin itu. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa!